Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Amores Perros. Film ini menceritakan 3 kisah yang nantinya akan saling berhubungan. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jaroko yang membawa anjingnya untuk melakukan pertarungan anjing. Di tempat tersebut terdapat sekelompok orang yang antusias bertaruh untuk anjing-anjing itu. Di sisi lain, seorang wanita bernama Susana yang baru saja pulang saat sedang membuka pintu untuk masuk ke dalam rumah, anjingnya yang bernama Kofi keluar dan pergi. Susana lalu memanggil dan menyuruhnya kembali, namun Kofi tidak mengenalkan lalu pergi. Lalu Susana masuk ke dalam rumah, menghampiri dan menggendong anaknya yang juga bersama dengan ibu mertuanya bernama Senora. Lalu Senora mengatakan pada Susana bahwa ia tidak bisa menjaga anaknya karena harus membantu saudaranya pindahan. Namun Susana juga tidak bisa menjaga anaknya dikarenakan ia juga sibuk. Senora lalu menyarankan agar menitipkan anaknya pada ibunya Susana. Di saat Senora sedang memasak dan Susana yang mengurusi anaknya, Octavio datang, lalu ibunya menyuruhnya untuk duduk dan makan. Saat sedang menunggu makanan, Octavio asik berbincang dengan Susana. Lalu suami Susana yaitu Ramiro datang dengan wajah yang tampak kesal karena bajunya yang dicuci Susana terkena pemutih. Kekesalan Ramiro bertambah karena Kofi anjingnya yang tak berada di rumah. Octavio yang mendengarkan pertengkaran itu mencoba menghentikan dan mengatakan bahwa dialah yang memberikan Kofi pergi. Karena perkataan Octavio, Ramiro lalu pergi dan meninggalkan mereka. Di sisi lain, di tempat pertarungan, anjing Jaroko berhasil memenangkan pertarungan. Anjing tersebut tidak puas dengan kemenangannya dan masih ingin bertaruh. Teman Jaroko menyarankan untuk mendekatkan anjing itu dengan anjing gelandangan yang berada di tempat mereka. Tapi gelandangan yang melihat itu mengambil golok yang membuat Jaroko ketakutan. Lalu teman Jaroko mengalihkannya pada Kofi yang kebetulan berada di tempat itu. Jaroko kemudian mengejar Kofi dan mengadu anjingnya dengan Kofi. Saat Octavio sedang asik mengobrol dengan Susana, ibunya mengetuk pintu yang membuat Octavio keluar dari kamar. Ketika Octavio membuka pintu rumah, ia bertemu dengan temannya yang bernama George yang memberitahu bahwa Kofi telah membunuh Pancho anjing Jaroko. Jaroko datang dan meminta ganti rugi pada Octavio atas kematian Pancho anjingnya, yang membuat Octavio bertanya mengapa harus dia yang ganti rugi. Tapi Jaroko tetap ingin meminta ganti rugi dan pergi meninggalkan Octavio. Di sisi lain, seorang gelandangan yang sedang melihat foto targetnya dan mempersiapkan senjata untuk membunuh targetnya itu. Gelandangan itu berjalan dan berhenti di depan sebuah restoran. Gelandangan itu lalu mengeluarkan senjatanya dan menembak targetnya, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Sekedar info aja nih guys, dulunya gelandangan ini seorang mantan politik, namun dia jadi pembunuh bayaran setelah dipenjara. Kembali ke Octavio dan Susana. Susana masuk ke kamar Octavio dan memberitahu bahwa ia hamil lagi. Ia takut dan ingin menggugurkan kandungan tersebut karena Ramiro akan membunuhnya kalau tahu ia hamil lagi. Namun Octavio ingin mengajak Susana untuk kabur bersamanya, tapi Susana menolaknya. Sekedar info aja nih guys, Ramiro ini selain jadi pramuniaga di swalayan, dia juga menjadi seorang perampok. Octavio kemudian memberitahu temannya akan niatnya untuk membawa kabur Susana. Temannya kemudian bertanya dari mana ia akan mendapatkan uang. Octavio memiliki ide untuk mengadu Kofi agar dapat menghasilkan uang. Keesokan harinya, Octavio membawa Kofi ke tempat pertarungan. Lalu pemilik pertarungan bernama Fatso mengadukan anjingnya dengan Kofi untuk menguji kemampuannya. Kofi berhasil memenangkan pertarungan dan diizinkan untuk ikut dalam pertarungan, serta Octavio diberi imbalan karena kemenangan Kofi. Uang imbalan tadi digunakan Octavio untuk membeli popok dan perlengkapan anak Susana, yang membuat Ramiro bertanya dari mana dia mendapatkan uang yang kebetulan berjaga di kasir saat Kofi sedang berbelanja. Octavio lalu menjawab, "Aku punya uang dan kau tak punya.
Mendengar jawaban itu, Ramiro kesal dan berkata pada Octavio untuk tidak mengurusi keperluan keluarganya dan mengancam Octavio. Lalu Octavio membenturkan kepalanya pada Ramiro yang membuat hidung Ramiro berdarah. Octavio kembali ke rumah dan memberikan perlengkapan bayi serta uang pada Susana agar ia dapat mengurus anak dan juga bayi dalam kandungannya. Hari pertandingan telah tiba. Octavio dan George membawa Kofi ke tempat pertarungan. Di sana, Jaroko juga ikut bertanding dan melawan Kofi, anjing Octavio. Kembali ke gelandangan. Setelah membunuh targetnya, ia kemudian membaca koran yang memberitakan kematian targetnya tadi. Lalu, matanya tertuju pada berita kematian yang membuatnya meneteskan air mata. Ia kemudian melingkari dan meroboh halaman berita kematian itu. Keesokan harinya, ia datang ke pemakaman yang berada di berita tersebut. Dari kejauhan, ia memandangi seorang wanita yang merupakan putrinya, yang bernama Maru. Dan wanita yang meninggal itu adalah istrinya. Di sisi lain, Octavio yang berhasil memenangkan pertarungan lagi dan membawa uang dalam jumlah yang besar. Ia kemudian memberikan uangnya itu pada Susana untuk ia simpan, agar nantinya bisa dia gunakan untuk membawa Susana pergi. Namun Susana tak ingin membuat masalah lagi, sehingga ia menolaknya. Octavio setiap harinya membawa anjingnya untuk bertaruh, sedangkan Ramiro selalu melakukan aksinya yaitu merampok. Uang milik Octavio terus bertambah karena Kofi yang selalu menang, dan akhirnya tercukupi untuk membeli mobil. Tak lupa juga ia simpan dan memberikan pada Susana saat Octavio yang sedang asik menonton TV dan meminta uang padanya karena ia mendapatkan uang dari Kofi. Sekedar info nih guys, jadi Kofi itu sebenarnya anjing Ramiro, tapi Ramiro tidak pernah merawat Kofi dan Octavio lah yang selalu merawatnya. Ramiro mengancam Octavio kalau tidak memberikannya uang, ia akan membunuh Kofi. Ramiro pun meninggalkan Octavio. Di saat Octavio berada di rumah Fatso memberitahu bahwa Jaroko memiliki anjing berkelas dan ingin mengadukannya dengan Kofi. Namun, yang bertaruh dalam hal ini hanyalah Octavio dan Jaroko. Hal itu pun disetujui oleh Octavio. Octavio kemudian meminta bantuan pada Fatso, yaitu menyuruh anak buah Fatso untuk mengajar Ramiro yang membuatnya terluka parah. Keesokan harinya, Susana menjemput anaknya di rumah ibunya, tapi ibunya tak mengurus anak Susana dengan baik dan malah menelantarkannya. Di saat Octavio sedang di rumah, ibunya mengabari bahwa Ramiro dan Susana pergi dari rumah dan membawa pergi semua uang Octavio yang membuatnya marah. Waktu pertandingan pun tiba. Octavio lalu membawa Kofi ke tempat Jaroko. Saat pertandingan berlangsung, Jaroko lalu menebaki Kofi karena tak terima apabila Kofi menang. Octavio lalu membawa Kofi yang sedang sekarat ke dalam mobilnya. Karena tak terima dengan kecurangan tersebut, Octavio masuk kembali dan menusuk Jaroko. Ia kabur meninggalkan tempat tersebut, diikuti anak buah Jaroko, dan mereka saling kejar-kejaran di jalan. Scan berganti memperlihatkan seorang wanita bernama Valerie yang merupakan seorang model. Ia diajak oleh Andreas yang merupakan pacar palsunya dan memberikan sebuah kejutan berupa apartemen. Hal itu membuat Valerie bingung dan juga risih, tapi itu sebenarnya ide Daniel, pacar Valerie. Hal itu membuat Valerie kesal dan juga senang karena bertemu dengan kekasihnya. Daniel sebenarnya telah memiliki istri dan anak, namun ia telah berpisah dengan istrinya demi bersama Valerie. Valerie kemudian pergi meninggalkan Daniel. Saat sedang asik berkendara, datang mobil dari arah berlawanan dan menabraknya yang membuat kaki kanannya patah. Valerie yang berada di rumah sakit merasa takut dan berpikir ia akan mati. Beberapa hari kemudian, Valerie diizinkan untuk pulang. Di sana, ia disambut oleh Richie, anjing kesayangannya.
Keesokan harinya, Daniel berangkat bekerja dan meninggalkan Valerie bersama Richie. Sesaat setelah Daniel pergi, Valerie bermain melempar bola dengan Richie. Lemparan bola Valerie masuk ke dalam lubang yang diikuti oleh Richie. Valerie memanggil-manggil Richie, namun anjingnya tak kembali. Ketika Daniel pulang, Valerie memberitahu bahwa Richie berada dalam lubang selama 5 jam. Daniel kemudian mengambil coklat dan meletakkannya ke dalam lubang untuk memanggil Richie kembali. Malam harinya, Valerie mendengar suara Richie dan membangunkan Daniel. Daniel kemudian memeriksa, namun tak menemukan tanda kemunculan Richie. Keesokan harinya, Valerie memeriksa lubang dan menemukan ribuan tikus berada di lubang itu. Valerie memberitahu Daniel mengenai tikus-tikus yang berada di lubang. Sesampainya Daniel di apartemen, ia memberikan berbagai ide untuk mengusir tikus, mulai dari racun tikus hingga kucing. Tapi semua ide itu ditolak oleh Valerie, yang membuat Daniel membentak karena tak memiliki ide lain. Hal itu membuat Valerie tak bisa mengontrol emosinya, kemudian berteriak dan menyalahkan keadaannya sekarang. Karena teriakannya itu membuat Richie bersuara. Daniel kemudian menghancurkan lantainya untuk mencari keberadaan Richie. Tak lama, telepon berbunyi yang membuat Valerie marah karena tak ada jawaban dari panggilan itu. Valerie kemudian bertanya pada Daniel tentang panggilan tersebut, namun Daniel tidak mengetahuinya. Keesokan harinya, Valerie memeriksakan dirinya ke rumah sakit, yang membuatnya sangat tidak mood karena keadaannya yang sekarang. Malam harinya, saat mereka tertidur, Valerie membangunkan Daniel untuk membongkar lantai apartemennya untuk menemukan Richie. Hal itu membuat Daniel kesal karena permintaan Valerie yang dianggapnya tidak masuk akal untuk dituruti saat itu juga. Mereka bertengkar hebat yang membuat Daniel meninggalkan Valerie sendirian di kamar. Keesokan harinya, Daniel berangkat untuk bekerja. Ia sempat berpamitan dengan Valerie, tetapi Valerie masih dengan sikap acuhnya. Saat berada di kantor, Daniel menelpon istrinya, namun ia tak berkata apa-apa. Sepulangnya bekerja, Daniel melihat lantai rumah yang sudah hancur. Ia ingin masuk ke kamar, namun pintu kamar dikunci oleh Valerie, yang membuat Daniel menendang pintu dan berteriak memaki-maki Valerie. Daniel lalu mendobrak pintu dan menemukan Valerie pingsan di lantai. Ia kemudian membawa Valerie ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Daniel diberitahu bahwa kaki Valerie harus diamputasi. Mendengar hal itu membuat Daniel sedih dan frustasi karena Valerie tidak bisa menjadi model lagi. Sekedar info guys, waktu Valerie diberi kejutan dengan kedatangan Daniel, ia lari memeluk Daniel, yang membuat ia terjatuh karena lantai yang rapuh sehingga membentuk lubang. Nah, lubang itu yang menjadi penyebab pertengkaran mereka. Di sisi lain, gelandangan sedang mengamati seorang wanita yang merupakan anaknya dari kejauhan. Sesaat setelah anaknya pergi, gelandangan itu lalu memasuki rumah anaknya dan melihat foto-foto yang terpasang di dinding kamarnya. Dia kemudian mengambil sebuah foto dan membawanya pergi. Kemudian diperlihatkan dua pria bernama Gustavo dan Leonardo yang hendak menemui gelandangan tadi. Gelandangan itu bernama Chivo. Gustavo meminta bantuan pada Chivo untuk memburu temannya yang bernama Luis. Chivo setuju untuk melakukannya. Keesokan harinya, Chivo mulai mengamati setiap pergerakan Luis. Chivo lalu mengikutinya hingga ke depan restoran. Saat sedang mengamati, Chivo kehilangan perhatiannya karena terjadi kecelakaan yang tepat berada di depannya. Chivo lalu pergi memeriksa kecelakaan itu, yang ternyata korbannya adalah Valerie dan Octavio. Chivo lalu mencoba membantu membuka pintu mobil Octavio. Ketika pintu berhasil dibuka, Chivo malah mengambil uang milik Octavio yang berserakan di kursi. Barulah ia membantu mengangkat Octavio. Setelah itu, Chivo kemudian meninggalkan Octavio dan tidak membantu lagi. Chivo kemudian melihat Kofi yang diletakkan di sudut jalan dan membawanya pergi untuk mengobati luka Kofi.
Keesokan harinya, Chivo kembali mengikuti Louis hingga malam hari. Saat Louis sedang berbelanja, Chivo turun dari mobil dengan memegang senjata lalu berjalan ke arah Louis dan siap untuk menembak. Namun, usahanya gagal karena terhalang oleh anak-anak yang berada di situ. Karena rencananya gagal, Chivo kembali ke rumah dan menemukan anjing-anjingnya yang mati, yang dibunuh oleh Coffee. Hal itu membuat Chivo marah dan hampir membunuh Coffee, namun niatnya itu tidak dilakukan. Malam harinya, Chivo kembali mengikuti Louis, dan kali ini dia berhasil menyekap Louis di rumahnya. Mobil Louis lalu ia jual dan uangnya ia simpan. Keesokan harinya, Gustavo datang untuk memberikan uang sisanya. Chivo lalu mengajak Gustavo untuk masuk ke rumahnya dan melihat Louis. Chivo menyuruh Gustavo untuk menembak Louis, tidak mau melakukannya karena tak berjalan sesuai kesepakatannya. Hal itu membuat Chivo kesal, lalu menendang dan memukul Gustavo hingga ia pingsan. Di sisi lain, Ramiro dan temannya yang bernama Tarzan melakukan perampokan di sebuah bank. Kali ini, Ramiro dan Tarzan tidak menggunakan topeng. Saat itu, Ramiro salah seorang nasabah yang ternyata adalah Leonardo. Ramiro mengambil dompet Leonardo yang ternyata itu adalah rencananya. Lalu, Leonardo masuk dan menembak Ramiro tewas. Di tempat duka, Susana sangat sedih karena kematian Ramiro. Octavia kemudian mengajak Susana untuk ikut bersamanya. Saat waktu keberangkatan tiba, Susana tak kunjung datang, yang membuat Octavia sakit hati. Kembali ke Chivo yang mengubah penampilannya. Ia berencana untuk pergi meninggalkan kota. Ia mulai mengemasi barang-barangnya. Tak lupa ia melepaskan ikatan tangan Louis dan Gustavo. Chivo lalu pergi meninggalkan Louis dan Gustavo dengan sebuah senjata. Chivo kemudian kembali ke rumah anaknya dan meletakkan beberapa uang serta foto yang sempat ia ambil dan meninggalkan pesan suara sebelum ia pergi. Setelah pergi dari rumah anaknya, Chivo kemudian menjual mobil milik Gustavo dan pergi bersama Coffee yang telah berganti nama menjadi Blackie, meninggalkan kota tersebut, dan film pun tamat. Film ini memiliki alur maju mundur berdasarkan judulnya Amores Perros atau Kepedihan Cinta, yang menggambarkan 3 tokoh yang dipertemukan oleh kecelakaan yang terjadi, yang masing-masing merasakan kepedihan akan cinta. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini yaitu mencintai bukan harus memiliki. Terima kasih sudah menonton video dari Janmix. Semoga menghibur. Maaf kalau suara saya tidak jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back?